warahmatullahi wabarakatuh. Di Sanak Seberataan, kayak apa kabar pian? Mudah-mudahan pian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Nah, ulun kita tetamuan pulang. Dalam kesempatan kali ini ulun hendak menunjukkan ke pian Seberataan kayak apa meracik soto Banjar. Limbah itu nasi kuning, limbah itu lontong bahalung, ya. Tapi sebelumnya biar kekawanan kita nang kada bisa bahasa Banjar kawa memahami apa hendak ulun sampaikan. Ulun ubah bahasa ulun, minta izin Bapak Ibu lah ke bahasa Indonesia biar kawa dipahami Seberataan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya kembali akan menunjukkan bagaimana caranya meracik soto Banjar, nasi kuning khas Banjarmasin, dan lontong bahalung. Yang ketiga macam menu makanan ini adalah menu favorit di Depot Sigaluh Banjar. Kita akan mulai, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah nasi kuning. Nah, sudah kita cetak. Kemudian kita masukkan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah masak habang, ya. Mungkin kalau orang sini bilangnya balado gitu, ya. Hanya khasnya kita balado kita nggak pedes sama sekali, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya campurkan. Saya tata di piring. Ini masak habang kita. Biasanya campurannya nasi kuning itu Bapak Ibu sekalian, nasi kuning, kemudian ada masak habang ayamnya, ada masak habang intalunya, atau boleh kalau seandainya mau milih hanya ayam aja, apa mau intalu aja, nggak masalah ya. Oke, dah, alhamdulillah. Oke, berikutnya kita kasih sambal goreng tempe. Sebenarnya sih Bapak Ibu sekalian, kalau di Banjarnya sendiri, jadi kembali saya infokan dulu, kalau kita di Banjar sebenarnya cukup seperti ini aja Bapak Ibu sekalian. Jadi ada nasi, ada masak habang, sudah, gitu ya. Nah, hanya karena request dari pembeli Depot Sigaluh Banjar, akhirnya untuk menambah selera, kita tambahkan sambal goreng tempe. Yang di sini sambal gorengnya ada tempenya, ada kacangnya, ada ikan terinya. Oke, ya. Untuk menambah selera. Kemudian kita kasih lalapan, karena kebetulan posisi Sigaluh Banjar sekarang ini ada di Bogor, Bapak Ibu sekalian, yang rata-rata orang Sunda pada suka lalapan, jadi kita tambahkan juga lalapan di sini. Oke, sebentar, saya tata dulu biar terlihat cantik. Nah, oke. Terus satu lagi, ini juga request Bapak Ibu sekalian. Kita tambahkan kerupuk. Oke. Bentar. Biar nggak terlalu kelihatan terlalu banyak kerupuknya ya. Oke, karena kebetulan saya suka kerupuk, jadi selalu pengennya kerupuknya banyak gitu ya. Oke, nah jadi kalau Bapak Ibu ya seperti ini. Mungkin Bella bisa tarik ke depan sini sebentar. Hasilnya bisa kelihatan. Oke, inilah nasi kuning
Khas Banjarmasin ala Depot Tigaluh Banjar. Oke, silakan. Dah, alhamdulillah selesai satu menu. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan pindah ke menu soto Banjar. Nah, ini menu utama kita. Jadi, untuk menu soto Banjar ini, yang kita perlukan adalah ketupat. Ya, ini ada sudah saya potong. Saya taruh kita mulai tata di piringnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk banyak sedikitnya ketupat bisa request Bapak Ibu sekalian. Yang mau minta banyak boleh, yang mau minta sedikit boleh. Oke, berikutnya kita kasih bihun. Oke, kita kasih bihun. Di atas bihun kita kasih ayam. Ini ayam kampung Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita kasih ayamnya. Sebentar, biar nggak goyang-goyang. Ya, saya tata dulu. Nah, setelah itu kita kasih telur rebus. Jadi bedanya, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, saya infokan untuk Depot Tigaluh Banjar ini, untuk soto Banjar ada dua pilihan. Jadi ada soto Banjar biasa dan ada soto Banjar spesial. Bedanya di mana? Kalau soto Banjar biasa dia pakainya ayam biasa, jadi bukan ayam kampung. Ya, sementara kalau telur rebusnya juga dia pakainya telur rebus ayam biasa, bukan telur bebek. Oke, jadi ternyata yang saya potong ini adalah telur ayam. Ya, sekarang kalau yang satu tadi telur ayam, berarti harusnya ini adalah telur bebek. Oh iya, benar. Oke, tuh beda ya Bapak Ibu sekalian ya, bisa dilihat ya. Kalau telur ayam dia cenderung kuning terang. Sementara kalau telur bebek dia ada kecenderungan ada ke arah ungu ya, bukan ungu, sorry, orange ya, agak orange. Oke, nah ini tinggal kita potong. Kita potong di atas tumpukan telur tadi. Kan tadi kita sudah di piring ini tadi kan sudah ada ketupat, ya kan, terus bihun, kemudian ayam suwir, ayam kampung, karena yang kita bikin ini adalah soto Banjar spesial. Oke. Ya. Setengahnya lagi kita tumpuk Bapak Ibu. Oke. Ya. Satu lagi. Nah. Oh, subhanallah ya. Oke, berikutnya kita tambahkan yang suka ini daun seledri. Kita tambahkan daun seledri di atasnya. Kemudian kita tambahkan bawang goreng. Ya. Oke. Nah, terakhir sudah semua, kita tambahkan kuah Bapak Ibu sekalian, ya. Ya. Nanti setelah kita tambahkan kuah, tinggal kita tambahkan perkedel. Nah, kalau kita biasanya sih Bapak Ibu sekalian, di Banjar itu identik soto Banjar itu berkuah
perkedel. Setelah berkuah ada perkedelnya gitu ya. Jadi berkuah perkedel. Oke, sebentar. Sedikit lagi. Oh, subhanallah. Oke. Nah, alhamdulillah. Biasanya dimakan dengan jeruk nipis dan sambal Banjar ya, yang terkenal pedesnya ya. Tapi selera, mau boleh pakai boleh enggak. Oke, alhamdulillah. Ini untuk soto Banjar kita ya, tinggal perkedel yang kurang yang ada di sini. Oke, berikutnya adalah lontong bahalung, Bapak Ibu sekalian. Oke, ini ada lontongnya. Jadi khasnya yang membuat kita beda dengan lontong di sini, kalau lontong Banjar itu segitiga seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini sudah saya kupaskan ada 2. Nah, selera juga mau 1 apa 2. Kalau di sini kita bikin 2. Setelah itu langsung kita kasih kuah nangka di atasnya. Oke, ntar. Ya. Saya kasih kuah nangka di atas lontong tadi. Oke, ya. Jadi ini lontong khas Banjar. Kalau ibu bapak pernah tahu, ada rasa karenya, ya. Jadi memang kita tambahkan dengan sedikit bubuk kare di kuahnya, ya. Oke. Nah, kemudian ikannya apa? Biasanya Bapak Ibu sekalian, ikannya adalah masak habang. Oke. Jadi untuk lontong bahalung Banjarmasin, ikannya identik dengan masak habang. Bentar, saya taruh di sini biar terlihat cantik. Oke. Masak habangnya atau balado ya, kalau orang sini bilang ya. Masak habangnya bisa pakai pilihannya, sebenarnya sih kalau di Banjarmasin ada iwak haruan, ya Allah subhanallah. Saya tuh kalau udah kebayang aja udah aduh masya Allah gitu ya. Nah, hanya masalahnya di Bogor sini terus terang saya susah Bapak Ibu sekalian untuk cari ikan haruan yang semanis, dagingnya semanis daging haruan di Banjarmasin ya. Kemudian juga saya pernah nyoba beberapa kali dapat Bapak Ibu sekalian dan saya olah. Ternyata baunya dagingnya masih berbau tanah. Beda ya, beda banget ya sama kita di Banjar ya. Makanya untuk sementara ini untuk Depos Tegaluh Banjar sendiri kita masih menyediakan 2 pilihan lauk untuk masak habang, masih ayam sama telur. Cuman insya Allah nanti kalau seandainya memungkinkan, saya benar-benar ketemu iwak haruan. Kalau orang sini bilangnya ikan gabus. Insya Allah akan secepatnya ada tambahan menu lagi ikan gabus, Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi sudah ada masak habangnya, udah ditambahin kuah lontongnya, kuah nangka. Sudah deh, habis itu udah kita kasih taburan bawang goreng di atasnya. Oke ya. Bawang goreng di atasnya. Oke. Nah, subhanallah. Yang suka pedas bisa ditambahkan dengan sambal Banjar tadi ya. Sambal Banjar, ada juga yang diperes sama jeruk nipis juga. Kalau yang mau, yang nggak mau bisa polosan kayak gini rasanya udah enak banget insya Allah.
Oke. Nah, jadi ini tampilan dari lontong bahalung kita. Oke, silakan kameranya didekatkan untuk bisa difokuskan. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat 3 tampilan, mungkin bisa difokuskan ke 3 tampilan ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tampilan dari nasi kuning, tampilan dari soto Banjar, dan lontong bahalungnya kita. Oke. Nah, jadi sekarang ini kalau Bapak Ibu sekalian nih yang tinggal di Jabodetabek, daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya, untuk memperoleh makanan-makanan lezat khas dari Banjarmasin, nggak perlu jauh-jauh ke Banjarmasin lagi. Tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana cara menyajikan 3 menu utama kita, ya, yang kita siapkan di Depot Sigalu Banjar. Jadi yang pertama adalah soto Banjar itu sendiri, ya. Jadi Sigalu Banjar identik dengan soto Banjar. Nah, kita menyiapkan 2 pilihan Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama adalah soto Banjar biasa dan yang kedua adalah soto Banjar spesial. Bedanya apa? Ya, sekarang kita bahas satu-satu. Pertama, otomatis ada beda di porsi. Jadi kalau yang biasa porsinya lebih sedikit, sementara yang di spesial porsinya lebih banyak. Yang pertama. Terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah suiran ayamnya. Jadi kalau yang biasa kita pakai ayam daging ayam negeri, kalau untuk yang spesial kita pakai suiran daging ayam kampung. Oke. Yang ketiga yang membedakan, kalau untuk telur rebusnya, potongan telur rebus, jadi di atasnya ayam suwir tadi kan sudah kita berikan potongan telur rebus. Untuk di menu soto Banjar biasa, telur rebusnya telur rebus ayam. Sementara kalau di spesial kita gunakan telur rebus bebek, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, yang terakhir yang membedakan dari ukuran perkedel. Jadi kalau yang biasa perkedelnya agak kecil, sementara kalau yang di spesial ukurannya hampir 1,5, hampir 2 kali dari yang biasa, ya. Ukuran 2 kali perkedel di soto Banjar biasa. Oke, seperti itu. Jadi tadi ada ketupat, ada bihun, ada suiran ayam kampung, ada irisan telur bebek, kemudian sama perkedel, ya. Kemudian kita tambahkan bawang goreng, kita tambahkan seledri, terus dikasih kuah yang panas-panas. Subhanallah. Nah, untuk menambah kenikmatan, Bapak Ibu sekalian juga bisa tambahkan dengan sambal. Sambalnya pedas banget. Sebagaimana kita tahu, kalau cabai awitnya Banjar kecil tapi masya Allah pedasnya, ya. Dan jeruk nipis, Bapak Ibu sekalian. Saya sebenarnya pengen banget nyiapin limau kuit, tapi masih susah nyarinya di sini limau kuit, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi untuk sementara kita gunakan jeruk nipis. Oke, itu untuk soto Banjar. Nah, berikutnya kita akan membahas lontong bahalung. Jadi ini juga salah satu makanan khas Banjarmasin, lontong bahalung ini. Apa sih lontong bahalung itu, gitu ya? Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu. Jadi yang membedakan Bapak Ibu sekalian, lontong Banjarmasin dengan lontong di luar Banjarmasin adalah bentuknya, ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini bentuk dari lontong kita, segitiga, Bapak Ibu sekalian. Nah, bahalung itu maksudnya dibalut sama daun pisang, ya. Jadi seperti ini ketika belum dikupas.
Nah, biasanya untuk menu kita siapkan 2 lontong seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan lodeh nangka ya. Kalau orang sini bilangnya lodeh nangka, kalau kita di Banjar nyebutnya gangan nangka ya. Ya, nangka muda. Yang agak membedakan juga, kita ada rasa bumbu karenya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita tambahkan masak habang ya, masak habang ayam dan intalu. Intalu itu telur, Bapak Ibu sekalian. Apa itu masak habang? Masak habang itu sejenis balado ya, kalau kata orang sini. Hanya masak habang kita nggak pedas. Nah, itu yang membedakan. Kemudian pengen banget sebenarnya bisa nyiapin masak habang haruan, gasan Bapak Ibu seberataan ya, buat Bapak Ibu semua, tapi terus terang susah banget masiannya. Masih kita mencari iwak haruan. Jadi kapan hari saya pernah dapat, Bapak Ibu sekalian, iwak haruan ternyata dagingnya itu masih berbau tanah ya, walaupun sudah kita olah, dan tidak semanis haruan Banjar. Makanya untuk sementara, daripada nanti mengurangi kenikmatan makan ya, jadi untuk sementara kita masih menyiapkan 2 pilihan aja dulu masak habangnya, di ayam dan di intalu atau di telur. Jadi masak habang ayam dan masak habang ayam intalu ya, atau telur tadi. Oke. Jadi seperti itu untuk lontong bahalung kita. Ada lontongnya, ada kuah nangkanya, lodeh nangkanya, ada masak habangnya. Ya, tinggal ditaburin bawang goreng, terserah mau banyak apa sedikit. Oke. Dah kelar ya. Seperti itu untuk lontong bahalung kita. Berikutnya, yang ketiga yang juga diminati para pelanggan Sigalu Banjar adalah nasi kuning, Bapak Ibu sekalian. Nah, nasi kuning yang kita siapkan memang kita tambahkan sedikit variasi. Jadi kalau aslinya di Banjarmasin, nasi kuningnya, nasi kuning khas Banjarmasin itu nasi kuning sama masak habang. Dikasih atasnya bawang goreng, dah beres. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, cuman karena posisi Depo Sigalu Banjar ini ada di Bogor ya, di sekeliling kami tidak hanya, malah hampir bisa disebutkan agak susah nyari orang Banjar asli gitu Bapak Ibu sekalian ya. Akhirnya kita tambahkan di nasi kuning kita. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, nasi kuning, menu utamanya ya, nasi kuning, kemudian ada masak habang, ayam atau telur ya. Kemudian kita tambahkan sambal goreng tempe. Jadi sambal goreng tempe di sambal goreng tempe ini ada tempenya, ada kacangnya, dan ada ikan terinya. Oke ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita tambahkan juga lalapan ya. Jadi di sini ada, kita kasih tomat, kita kasih timun. Kalau biasanya yang suka banget lalapan katanya lebih seger ya. Kemudian kita tambahkan kerupuk. Jadi itu ada beberapa variasi penambahan yang kita berikan untuk nasi kuning kita. Tapi insya Allah tambahan-tambahan ini tidak mengurangi kenikmatan dari nasi kuning ini sendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk semua menu masakan yang memang khas dari Banjarmasin, kita berusaha komitmen untuk memberikan bumbu selengkap mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kayak di soto Banjar tadi, benar-benar kita bikin lengkap, ada benar-benar cengkehnya, ada kapulaganya, ada jintannya, ada segala macam ya. Sebenarnya di video saya beberapa saya lupa persisnya ya di video keberapa, tapi di situ ada saya sebutkan apa aja sih rempah-rempah yang ada di kuah soto kita ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu sekalian informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan alternatif menu
makanan ya, pilihan makanan kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin merasa aduh bosan kok yang dimakan itu lagi gitu ya. Nah, mungkin buat yang belum pernah ke Depot Sigalu Banjar bisa datang berkunjung ke depot kami yang saat ini berada di Raya Ciromas nomor 356 Bogor. Tapi insya Allah per 1 Desember Bapak Ibu sekalian kita akan pindah ke tempat yang baru ya. Insya Allah lebih nyaman di sana, alternatif duduk lebih banyak, ada musola, parkir mobilnya lebih luas. Insya Allah ya. Jadi kita benar-benar berharap kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pelanggan kita yang alhamdulillah sampai saat ini pelanggan-pelanggan kita tidak hanya mereka-mereka yang tinggal di daerah Ciamas sini aja Bapak Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah pelanggan kita dari Jakarta, dari Tangerang, dari Bekasi, dari Depok. Alhamdulillah ya. Yang mana mereka biasanya datang 1-2 mobil langsung. Makanya kadang itu kita merasa kurang di tempat yang sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kita merasa kurang bisa memberikan kenyamanan yang benar-benar membuat para pelanggan kita dapat menikmati menu-menu masakan kita dengan benar-benar nyaman gitu ya. Makanya kita putuskan untuk pindah ke tempat yang baru. Insya Allah di tempat yang baru alternatif duduk juga lebih banyak, ada tempat untuk khusus mereka yang ingin merokok, yang ada tempat untuk mereka yang tidak diperkenankan merokok di sana gitu ya. Kemudian ada musola, ada kids corner insya Allah ya. Jadi yang bawa anak-anak kecil sementara orang tuanya lagi makan, anak-anaknya bisa beraktivitas di kids corner gitu ya, insya Allah mudah-mudahan. Ada kamar mandi juga yang kita siapkan, ada musolanya juga, parkir mobil juga insya Allah lebih nyaman di sana Bapak Ibu sekalian. Mau deret 10-20 mobil pun insya Allah tidak akan sesusah di tempat kita sekarang ini. Ya, insya Allah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mohon doakan apa yang kita inginkan ya, untuk memberikan kenyamanan yang lebih kepada para pelanggan Depot Sigalu Banjar. Benar-benar Allah ridhoi, Allah mudahkan, dan Allah lancarkan. Insya Allah seperti itu. Oke Bapak Ibu sekalian, seperti itu penjelasan dari saya. Jadi buat para pelanggan saya nih yang kebetulan yang dari Jakarta mungkin, dari Bekasi atau dari manapun ya, kebetulan main ke Bogor dan ternyata kami sudah tidak ada di tempat yang biasa. Nah, Bapak Ibu bisa langsung dari tempat yang biasa agak ke sana dikit. Jadi setelah tempat kita ini ada TK Handayani, langsung ada pintu gerbang perumahan Villa Ciamas Indah namanya. Langsung masuk ke sana aja Bapak Ibu sekalian. Langsung masuk ke sana, insya Allah nanti kita akan tambahkan beberapa tanda-tanda ya untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian mencari depot baru kami. Posisi kita ada di kiri jalan sebelum bundaran. Insya Allah juga nggak susah untuk dicarinya. Dan insya Allah dari jauh sudah akan terlihat Bapak Ibu sekalian, akan terlihat yang membedakan depot kita dengan tempat-tempat yang ada di sekitar. Oh iya, satu lagi mumpung saya belum lupa. Insya Allah nanti di depot baru pun Bapak Ibu sekalian juga akan menemukan nuansa-nuansa Banjarmasin ya. Jadi nanti di sana ada foto booth, insya Allah ya, mohon doanya ya. Jadi ada foto booth seakan-akan Bapak Ibu sekalian sedang berada di Pasar Terapung. Oh, subhanallah ya. Kemudian ada foto booth seakan-akan Bapak Ibu sedang berdiri di depan Masjid Raya kita di Banjarmasin Sabilal Muhtadin. Insya Allah nanti ada foto Pulau Kembang ya, Pulau Kambang. Di sana satu pulau diisi
satu pulau itu Bapak Ibu sekalian isinya adalah kerak-kerak semua gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu kebetulan sempat berkunjung ke Banjarmasin dan naik perahu kecil ke pulau tersebut, yang Bapak Ibu bisa lihat di sana adalah bukan hanya sekelompok ya, sekian banyak kelompok monyet asli Banjarmasin, yang di situ mulai dari bayi Bapak Ibu sekalian sampai ke bapaknya, ibunya, neneknya, buyutnya dan seterusnya gitu ya. Nah, insya Allah itu pun nanti kita akan ada nanti, yang mana Bapak Ibu gak usah jauh-jauh ke Banjarmasin, bisa langsung foto di foto booth kita. Insya Allah begitu Bapak Ibu sekalian. Ya Allah subhanallah, terus terang saya excited banget ini. Mudah-mudahan nantinya saya sangat berharap Bapak Ibu sekalian benar-benar bisa nyaman gitu ya, ngerasa seperti pulang ke kampung halaman, seperti pulang ke Banjarmasin, hanya dengan masuk ke Depot Tegaluh Banjar. Aduh, Masya Allah, mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah mudahkan. Mohon doanya dari semuanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya rasa seperti itu informasi yang bisa saya infokan untuk saat ini. Kita akan ketemu lagi insya Allah di tayangan-tayangan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.